Saya ini dari media konten ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama soal update pengumpulan pajak Pak, yang dari 200 penunggak pajak itu realisasinya sekarang berapa ya Pak? Kemarin kan DJP menargetkan 20 triliun bisa tertagih ya Pak. Apakah ini bisa tertagih seluruhnya atau bagaimana Pak? Terus pertanyaan kedua Pak soal serapan belanja KL Pak, apakah sampai sekarang ada KL yang masih serapan belanjanya rendah Pak? Terus untuk rencana realokasi ke anggaran yang DG ini jadi atau enggak Pak? Terus pertanyaan ketiga, wah udah lupa gue pertanyaannya. soal CPNS Kemenkeu Pak, Apa? bakal ngambil dari stand atau enggak Pak? Terima kasih. Atau dari luar stand Pak? Ya lu nanya 3, gua udah lupa 3-3-nya. 3 itu aja Pak. Yang pertama apa tadi? Pengumpulan pajak 200 penunggak yang pajak. itu yang 200 orang itu ya kita kumpulkan terus kan targetnya 50 T ya. Tapi itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi 8 triliun. Sebagian mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi kita akan yang 50 T itu akan kekejar pelan-pelan ya. Tapi baru 8 sekarang kira-kira. Yang kedua apa tadi? Tapi yang target 20 triliun Pak bakal bisa tertagih sampai akhir tahun ini. Kemarin kan DJP targetnya 20 triliun tertagih Pak. Kemungkinan besar tertagih. Mereka jangan main-main sama kita. Apalagi yang kedua? Soal serapan belanja KL Pak, 8 belanja KL sudah kita pelajari kan masih gerak nih. Cuman rata-rata masih sesuai dengan rencananya. Tapi ada juga beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada 3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka nggak mampu belanjain. itu kementerian apa ya Pak? Nah, itu rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah datang ke acara diskusi ini menyebabkan satu diskusi yang berhasil. Maaf selama berapa minggu kita absen? 2 minggu ya? Ya Pak. 2 minggu absen karena ada kegiatan yang mesti dikerjakan di luar. Ini kita mulai ya Pak. Ini ya, Mas. Ini dari itu ya, dari Q&A, dari apa? Lapor Pak ya. Oke, saya buka dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk lapor Pak. Banyak banget. Nomor 1, apakah Kemenkeu benar akan mengenakan cukai pokok sekali pakai dan tisu basah? Ini yang gue diketawain ya. Cukai pokok dan tisu basah. Sepertinya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat. Jadi saya acuannya sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonomi stabil, saya nggak akan nambah pajak tambahan dulu. Ketika ekonomi sudah tumbuh 6% atau lebih, baru kita pikirkan pajak-pajak tambahan. Betul nggak Bu? Anda kan itu, saya melanggar ini pandangan orang pajak. Ikut arahan Menteri. Kita ikut arahan Menteri Keuangan. Jadi yang berkuasa saya rupanya. Jadi sama, ini pandangan seperti itu, nggak berubah. Terus yang kedua, kapan redenominasi rupiah akan diterapkan? Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, nanti Gubernur Bank Sentral atau BI yang akan menyelenggarakannya. Itu ada di PMK karena memang sudah masuk prolegnas yang menengah 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI. Jadi kami hanya menaruh di situ aja. Kalau nantinya strategi Anda Pak, saya nggak tahu. Bank Sentral yang akan menjalankan itu. Langsung yang lapor Pak. Ini apa? Ini yang untuk referensi kita aja Pak. Oh, ini referensi ya? Iya. Katanya ini lapor Pak. Yang lapor Pak. Maaf Pak. Jadi yang dipotong gaji siapa? Kan gue tanya tadi, Pak bahannya ini iya katanya. Ya udah saya tanya. Nanti saya yang usap Pak. Lu yang Saya yang usap ya kalau salah. pusapnya gimana? Ini aja Pak. Itu push down, kalau pusap ini. Gampang aja. Jadi kembali ya tadi ke lapor Pak ya. Ada isu
kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. Ya. Terdapat pengaduan masyarakat terkait kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah, antara lain pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak disetorkan tepat waktu dan atau tidak disetorkan ke kas negara. Wah, boleh juga nih. Jadi kita udah tindak lanjuti berdasarkan analisis atas aduan kepatuhan perpajakan. Perilaku bendahara pemerintah tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Dalam kasus yang dilaporkan, DJP telah berkoordinasi dengan Pemda Bangkalan dengan menyampaikan bukti permulaan dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh bendahara pemerintah. Selama ini DJP melakukan upaya peningkatan kompetensi perpajakan bendahara pemerintah hingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Status perkara saat ini adalah bendahara pemerintah sedang dituntut pidana penggelapan pajak oleh Kejaksaan Negeri. Langkah strategis dalam mengantisipasi risiko ketidakpatuhan bendahara pemerintah, DJP telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk penanganan tindak pidana yang terjadi. Kerjasama tersebut akan diatur dalam MOU sebagai upaya mencegah kebocoran penerimaan negara. Langkah berikutnya, DJP membentuk forum koordinasi pengawasan kepatuhan pajak yang melibatkan DJPK, DJPPK, DJPB Pembenaran, Kemendagri dan BPKP untuk pertukaran data dan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Oke, jadi itu memang ada temuannya rupanya yang kita proses ya. Itu bukan pegawai kita ya, pegawai Pemda ya? Bendahara. Pemda ya. Dari mana? Bangkalan. Siapa? Sekjen. Yang berikutnya, isu pengaduan masyarakat mengenai penerbitan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan SP2DK. Ini ada 79 laporan nih. Tindak lanjutnya, hasil konfirmasi kepada para pelapor. Pelapor merasa petugas pajak tidak komunikatif dan menyampaikan akan ada pemeriksaan dengan risiko kurang bayar pajak yang lebih besar. Pelapor juga merasa petugas pajak ya kurang efektif dalam berkomunikasi sehingga dimungkinkan wajib pajak menjadi salah paham dengan mengartikan SP2DK sebagai sesuatu yang memaksa atau merupakan tagihan pajak. Tindak lanjutnya untuk DJP, rebranding istilah pengawasan wajib pajak SP2DK dengan istilah yang lebih persuasif dengan disertai edukasi, sosialisasi, dan publikasi intensif kepada wajib pajak. Jadi istilahnya apa, Bu? Namanya tetap SP2DK, Pak. Tapi wajib pajaknya diberitahu bahwa SP2DK itu bukan tagihan pajak, tapi melainkan sebuah permintaan penjelasan atas data dan keterangan yang kita miliki. Rebrand kan biasa ada ganti nama enggak ya? SP2DK ada PMK-nya, Pak. Kan ada PMK-nya siapa? Kan Menteri Keuangan bikin. Iya. SP2DK mau diganti nama, Pak. Enggak, terserah ada. Kalau rebrand kan namanya sama, gimana rebrandnya? Merebranding pemahaman kepada wajib pajak bahwa SP2DK itu bukan tagihan, tapi sebuah. Kalau gitu jangan rebranding, sosialisasi. Sosialisasi. Kalau rebrand kan nama rebrand kan ganti nama ya harusnya ya. Betul nggak? Betul. Si Afe mana? Nggak ada yang nggak datang, si Afe tuh Ben Afe nggak datang. Lagi kerja kepujanan dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.